Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, kali ini saya akan membawakan satu tema tentang merenungi kematian. Akhir-akhir ini teman kita, saudara-saudara kita, semakin banyak saja kita ketahui yang mengalami kematian. Kita sudah 2 tahun berjalan ini memang pandemi begitu mencekam, mengambil banyak nyawa saudara-saudara kita dan membangun rasa ketakutan yang tiada tara bagi orang-orang yang justru masih hidup dan sehat. Teman-teman yang saya cintai, di dalam berbagai macam ayat suci Al-Quran, sesungguhnya kematian itu banyak terinfo kepada kita tentang sesuatu yang positif, yang membahagiakan. Tetapi memang tidak akan pernah ada satu orang pun yang menginginkan kematian. Kenapa? Karena setiap orang merasakan akan adanya perbuatan-perbuatan dosa dari yang pernah dilakukannya. Dan Al-Quran merekam soal bagaimana orang-orang yang takut akan kematian tadi itu. Walan yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimum bizzalimin. Teman-teman yang saya cintai. Jadi sebetulnya kematian itu bukan ketiadaan. Bukan sesuatu yang kemudian kita memasuki satu alam, satu kehidupan yang membuat kita merasa ngeri menghadapi suasana kematian dan setelah kematian itu. Mungkin itu terjadi karena tidak adanya satu pengetahuan tentang apa itu kematian dan tentang apa itu yang terjadi setelah kematian. Karena ini seluruhnya masalah ruh dan masalah akhirat, masalah metafisika atau disebut masalah eskatologis, maka informasi-informasi tentang kematian dan keadaan setelah kematian ini sepenuhnya kita ambil dari kitab suci. Teman-teman yang saya cintai, menurut kitab suci dari berbagai macam ayat yang bisa kita baca, kematian sebetulnya merupakan gerbang untuk memasuki kehidupan yang lebih bahagia, untuk memasuki kebahagiaan dan keadilan yang sejati. Tentu kita senang dong pada saat keadilan itu dimunculkan oleh Tuhan secara otentik dan secara apa adanya. Kita merasa senang karena selama ini hampir setiap orang merasa terzalimi oleh suasana, merasa terzalimi oleh orang-orang tertentu, sehingga dalam hatinya, dalam kehidupannya dia menuntut keadilan-keadilan. Dan di dunia ini sebagian besar tuntutan pada keadilan yang membuat kita senang, yang membuat kita bahagia itu tidak tercapai, tidak tertangani. Karena itu dengan adanya kematian kita memasuki kehidupan yang abadi. Maka keadilan yang kita tuntut tadi itu akan terjadi dia pada kehidupan setelah kematian itu. Karena itu setelah kematian itu ada satu kebahagiaan yang sempurna, ada satu keadilan yang memang betul-betul terjadi secara otentik. Teman-teman yang saya cintai. Karena itu ada kematian yang oleh Al-Quran disebut sebagai wafat, tuwfiya. Wafat itu sebetulnya artinya kesempurnaan. Maka dalam Al-Quran sebetulnya kematian itu bisa digambarkan dengan seseorang yang sedang tidur. Jadi Allah mewafatkan orang yang sedang tidur kalau dia sudah waktunya untuk mati, dan Allah akan melepaskan orang yang tidur sampai kemudian kematiannya tiba. Itu artinya bahwa suasana menjelang satu kematian itu, gambaran Al-Quran itu seperti tidur. Itulah mungkin yang dalam bahasa kita pingsan, kita tidak sadar. Pingsan
tidak sadar itu adalah bagian kasih sayang Tuhan yang diberikan kepada setiap makhluk Tuhan, supaya orang itu tidak merasakan beban yang dia tidak sanggup. Jadi kasih sayang Tuhan terlihat kepada ketika badan kita, jiwa kita tidak sanggup lagi merasakan penderitaan, rasa sakit yang tiada tara, maka Allah mengangkat perasaan sakit itu, perasaan menderita itu dalam bentuk bahwa kita dalam keadaan pingsan. Para mufasir biasanya mengklasifikasikan kematian itu dengan dua model. Ada kematian mendadak, misalnya tabrakan, atau mungkin kalau kita sekarang itu ada orang yang kena COVID-19 yang tidak lama karena banyak penyakit-penyakit penyertanya dari gejala yang ditimbulkan dari COVID-19 itu membuat seseorang meninggal lebih cepat daripada biasanya. Yang kedua adalah kematian yang normal, yang biasa. Dia sakit, perlahan-perlahan lalu dia meninggal. Nah, kematian yang mendadak memang terjadi secara sekejap. Tapi buat orang yang merasakannya tetap sakit dia. Karena apa? Karena terjadi berbagai macam proses dalam kematian itu. Tapi buat orang yang mati secara normal, itu seperti seseorang yang sedang mengantuk. Mengantuk, lama-lama tidur, tidak terasa dia. Nah, akhirnya dia mati, akhirnya dia tidur. Teman-teman yang saya cintai, kalau kita lihat secara substantif bahwa Allah memang ada pada jiwa setiap orang, yaitu yang disebut ruh Allah, yang Allah meniupkan ruhnya kepada kita. Dan ruh Allah tadi itu terdapat di dalam hati kita. Karena itu dalam hadis qudsi Allah pernah berkata, la yasa'uni ardi wala samai, bal yasa'uni qalbu abdil mu'min. Aku tidak tertampung oleh bumiku dan aku juga tidak tertampung oleh langitku, tetapi yang bisa menampungku adalah hati orang-orang yang beriman. Nah, itu artinya bahwa kalau kita mampu membersihkan hati kita sehingga hati kita mencerminkan zat Allah di dalamnya, maka sesungguhnya keadaan kesucian itulah yang membuat seseorang sebetulnya siap menghadapi kematian. Karena kita tahu hati yang tadi saya sebut sebagai satu organ yang bisa menampung kehadiran Tuhan, dia disebut kolbun karena dia bisa berbalik. Artinya apa? Bisa berbalik ke atas, yaitu menghadap Allah, yang di situ artinya hati itu sudah suci, sudah mencerminkan zat Allah, tapi juga dia bisa pada orang tertentu berbalik ke bawah. Dia menghadap hal-hal yang bersifat material, yang bersifat duniawiyah. Kematian ditakutkan oleh orang-orang pada saat hatinya sedang menghadap ke bawah. Karena pada saat hati seseorang sedang menghadap ke bawah, hidupnya terpenjara oleh hal-hal yang sifatnya material. Karena itu banyak orang yang secara verbal hidupnya sudah selesai. Dia tidak lagi mengejar, apalagi menghitung-hitung harta kekayaan. Tetapi pada saat yang berlainan, orang tersebut masih takut menghadapi kematian. Itu artinya bahwa apa yang dikatakannya itu belum menjadi eksistensinya secara spiritual. Kalau apa yang dikatakan secara lisannya itu menjadi eksistensi spiritualnya, maka orang seperti itu layaknya dia siap menghadapi kematian. Teman-teman yang saya cintai, para sufi sering menggambarkan kematian yang terjadi pada saat hati kita menghadap kepada Allah dan pada saat hati kita menghadap kepada hal-hal yang sifatnya material atau duniawiyah. Pertama, pada saat orang-orang yang hatinya terikat pada hal-hal yang sifatnya material atau duniawiyah, dan jika saat itu kematian tiba, digambarkan seperti halnya kawat berduri di dalam daging seseorang, yang kawat berduri itu dicabut begitu keras oleh malaikatul maut. Karena begitu kerasnya, orang itu kesakitan yang luar biasa, bahkan malaikat pun tidak langsung bisa mencabutnya dengan baik. Karena itu di dalam Al-Quran ada para malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan para malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Yang dengan keras tadi ini maksudnya bahwa karena dia terikat,
dia mengorientasikan hidupnya lebih banyak kepada hal-hal yang bersifat material, terikat oleh hal-hal yang sifatnya duniawiyah, maka saat itu jika kematian tiba, begitu susah ruh keluar dari dirinya. Karena apa? Karena ruh tadi terpenjara oleh hal-hal yang sifat duniawiyah, sehingga rasa sakit yang sifatnya fisik itu ketika ruh dicabut itu akan terasa begitu besar. Tapi yang kedua, ketika hati kita sedang menghadap kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu sudah tidak lagi memiliki orientasi dan keterikatan kepada hal-hal yang bersifatnya duniawiyah. Bukan berarti dia tidak memiliki hal-hal yang sifatnya material, tetapi hidupnya sudah tidak terikat oleh hal-hal yang sifatnya duniawiyah. Maka jika kematian tiba pada saat hati seseorang sedang menghadap kepada Tuhan, maka seperti sehelai rambut yang dicabut dari tepung yang sangat halus. Begitu mudah, begitu tidak terasa. Karena itu kematian yang terjadi pada orang yang hatinya sedang menghadapkan diri kepada Allah, biasanya mereka dalam keadaan senyum, dalam keadaan cerah dan bahagia. Teman-teman yang saya cintai, merenungi kematian sebagian besarnya dalam kitab suci adalah memberikan pelajaran agar kita muhasabah, agar kita introspeksi terhadap apa-apa yang kita rasakan yang membuat kita menjadi takut jika kematian itu tiba. Kita tahu, semua orang yakin bahwa kematian akan tiba pada setiap orang. Bahwa kematian akan terjadi walaupun tidak diingini atau ditakuti. Karena itu kata Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa, dia akan merasakan kematian. Dia merasakan kematian. Sakit dan tidaknya itu akan terasakan. Karena itu kematian bukan berarti kita tiada. Tapi kematian adalah satu proses pindah tempat. Dari negeri dunia ini ke negeri akhirat. Dan di negeri akhirat itu kita akan menjumpai berbagai macam kebahagiaan yang sejati. Berbagai macam keadilan yang pada saat kita hidup di dunia ini kita tidak pernah bisa meraihnya. Teman-teman yang saya cintai, semoga ada manfaat apa yang saya maksud merenungi kematian di era pandemi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.